warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih membahas tentang OT ya. Ini OT yang kita buatnya kita besarkan ya, berdasarkan video yang kemarin ya, kemarin malam yang larut. Jadi kita nggak berani mencoba keras-keras. Ini setelah kita coba, suaranya itu terlalu keras ya, sampai nggak jelas. Akhirnya kita lengkapi dengan negatif feedback. Agar untuk memperbaiki mutu suara dan juga untuk itu umpan balik agar suaranya nggak berlebihan yang masuk ke output trafo, diumpan kembali ke transistor. Sebelum transistor pas ya, kita transistor pasnya menggunakan ini transistor pasnya ini untuk, terus kemudian transistor penguatnya akhirnya ini kita kasih tahanan dulu 10 kilo, kemudian kita kasih ini untuk elko nya ukurannya 4,7 F ini, terus kita tahan lagi dengan 100 kilo lalu masuk ke sini ya, ini sampai 100 kilo ini. Terus ini untuk 4 ohm, ini untuk komnya 0, ini untuk 6 sekitar 8 sampai 16 ohm. Nanti kita coba satu persatu. Berhubung kita tidak punya gulungan untuk negatif feedback, nah ini feedbacknya langsung kita gabung aja di sini, jadi tidak masalah juga seperti pada ampli lama begitu. Jadi ini dari sini kita langsung umpan ke negatif ya, langsung umpan kita ke ini negatif. Dan negatif ini namanya disebut negatif feedback dari emitor transistor penguat ini. Terakhir ini kita tahan dulu, kita masukkan ke sini, kemudian untuk umpannya kita umpankan ke negatif. Ini disebut negatif feedback. Kenapa harus dikasih umpan balik seperti ini? Karena tadi setelah kita coba suaranya terlalu keras, sudah keras juga tidak jelas, jadi kelebihan beban sinyal lah. Jadi terus kemudian kita kasih negatif feedback. Kita tidak tahu mungkin karena amplinya ini terlalu besar atau apa, jadi akhirnya kita mengambil keputusan untuk kita gunakan negatif feedback. Biasanya kan tidak pakai negatif feedback, tapi ini harus dilengkapi negatif feedback. Terus ini kemudian di sini untuk output trafo itu ya terserah ya, untuk bias kita hanya memakai kurang lebih dari 0,6 ya, agar ampli itu bekerja, baik bias di transistor finalnya atau di transistor fast atau di transistor penguatnya, agar transistor itu bekerja sebagai penguat untuk ampli ya, penguat untuk suara atau penguat. Ini kita coba ukur untuk biasnya, ini skala 2,5 volt. Jadi begini, ini bias ini harus seimbang agar transistor bekerja secara bersamaan atau bisa dikatakan sinkron ya, transistornya agar tidak panas berlebihan atau mungkin panas sebelah, karena ini bekerja secara push pull, jadi sendiri-sendiri saling bersamaan, kemudian keluar masuk ke output trafo. Dari biasnya kita ukur ini positif ya, gini. Terus kita langsung sambungkan ke negatifnya. Kita coba itu biasnya 0,5 lebih lah, 0,5 tidak sampai 0,6 yaitu cuma lebih ya, 0,5 itu biasnya. Terus kemudian untuk sebelahnya kita ukur dari basisnya ke sini, sama ya, seimbang 0,5. Ini hamnya sudah tertekan dengan kecil, beda dengan kemarin yang enggak kita kasih negatif feedback, terasa begitu sangat keras, jadi perlu umpan balik. Ternyata jadi kita kasih untuk negatif feedbacknya ya seperti ini gambarnya kurang lebih. Untuk melanggan negatif feedback itu berbagai macam cara, dapat diambil melalui katakanlah kalau diambil melalui
melalui kolektornya ya beda juga caranya, cuma nggak perlu dikasih, itu dinamakan feedback aja atau umpan balik aja, tidak perlu diumpan kembali ke negatif kalau kita ngambilnya dari dari sini ya, dari kolektornya transistor akhirnya ini ya, dari kolektor. Tapi dengan cara yang beda-beda, tapi ini kita menggunakan cara yang ini aja untuk memperoleh negatif feedback, karena kita juga nggak punya gulungan khusus untuk ini sudah kita terlanjur gulung ya, kita terlanjur gulung, rencananya mau nggak pakai feedback, tapi ternyata nggak bisa, berlebihan suara, jadi negatif feedback. Untuk feedbacknya kita ambilkan di sini aja. Nanti untuk ini lilitan utama ya, lilitan silinder yang utama, sebenarnya bukan untuk feedback, tapi kita gunakan sebagai feedback juga, sekaligus kita gunakan untuk out ke speaker. Jadi seperti ampli-ampli zaman dulu ya, ampli-ampli yang kecil zaman dulu yang sistem OT. Itu sekilas tentang kegunaan feedback. Dan juga perlu diperhatikan kalau misalnya ya merakit output trafo, sebisa mungkin untuk bias di transistor finalnya itu diusahakan sebisa mungkin kurang dari 0,6. Ada juga sih yang kurang dari 0,7, bahkan ada yang satu itu nanti transistor bisa panas berlebihan ya, terus suara juga terlalu keras. Udah gitu aja ya untuk output trafo ini. Kita menggunakan tegangan 15 volt. Untuk trafo dayanya kita gunakan 7 ampere yang besaran itu ya, 7 ampere yang gede. Ini kita samakan akhirnya, cuma harusnya kita menggunakan kawat menggunakan kawat 1 mili lebih ya, 1,2 atau 1,5, tapi kita nggak ada, kita gunakan kawat 0,1 mili aja, 1 mili aja. Jadi di sini nggak ada kawat gulungan, cuma 1 mili saja nih kawatnya, baik sekunder maupun primernya, baik untuk keluaran ke speaker maupun untuk ini masuknya keluaran untuk tegangan ya. Ini kita berhubung kita menggunakan transistor NPN, ini kita sambungkan ke ground, ke negatif ya, untuk emitornya nanti masuk ke output trafonya ini. Sekarang kita coba untuk suaranya. Ini kita menggunakan driver lama, kita rubah sedikit aja. Untuk pengeluaran driver ke sini kita menggunakan 22 ohm, biasanya kita menggunakan 220 ohm. Itu kalau nggak pakai umpan balik atau feedback, tapi berhubung kita pakai feedback, kita turunkan menjadi 22 ohm. Terus untuk dari transistor fase-nya ini sudah jelas, biasanya ini ada yang begini antara basis dan kolektor ini. Untuk memperoleh bias yang diinginkan kita hampir 10K ya, untuk transistor fase-nya ini masuk ke input trafo. Dan kita coba untuk suaranya, ini kita sambungkan ke Bluetooth aja. Kita seperti katakan, kita ini hari main di antara 8 sampai 16 ohm ya. Ini jumlah lilitan kawatnya 75. Kalau 16 ohm berarti totalnya sekitar 150 gulungan ya. Kita coba ke main di 4 ohm, sekitar 75 lilitan. Kita sambungkan seperti ini ya. Untuk 4 ohmnya kita coba. Ini untuk perbedaan saya kira ya juga enggak signifikan. Mungkin kalau untuk main di 8 sampai 16 ohm gunakan untuk speaker horn yang tanpa matching ya. Tapi ini kita
main di 4 ohm karena speaker kita 15 in kita paralel. Kalau asumsinya itu ini speaker 8 ohm, jadi asumsinya biasanya jalurnya ke 4 ohm. Kita coba. Juga ya, ada perbedaan. Kalau main di 4 ohm ini terdengar lebih keras, lebih ringan gitu. Jadi ternyata ada bedanya antara untuk sambungan ke 4 ohm maupun ke 8 sampai 16 ohm ya. Jadi memang ada bedanya juga. Yaitu tergantung selera juga bagaimana nanti cara menyambung speaker mau diletakkan kemana aja. Ini tidak kita lengkapi untuk speaker impedansi tinggi ya, itu yang pakai 70 volt maupun 100 volt karena ini kita masih dalam uji coba dulu untuk membuat output trafo yang dengan daya yang besar ya, maksudnya dengan daya yang besar agar bisa menggerakkan speaker yang lebih gede atau yang lebih besar atau lebih banyak. Jadi kita coba sampai 10 menggunakan masing-masing ini push pull, masing-masing sisi kita menggunakan 55. Jadi ini transistornya menggunakan tipe NPN ya, ini C5200. Ini untuk elko nya seperti ini biasa aja, ini 10.000 mikrofarad. Ini elko nya, ini diodenya cuma kita kasih ini aja. Nah ini CT, ini untuk positif, ini untuk ground atau negatifnya. Terus kemudian kita untuk memperoleh bias yang pas ini kita tahan sampai di antara ini finalnya, ini pasti harus perlu bias yang pas. Ini kita tahan masuk ke positif ini ya. dari kolektornya ini, dari kolektor kan ke basis ini masuk ke input trafo ini, kita tahan dengan menggunakan 330 ohm untuk memperoleh bias yang pas. Ini sebenarnya bisa dikontrol, bisa dirubah-rubah untuk ini agar memperoleh suara yang pas, atau mungkin untuk memperoleh bias yang pas agar transistor ini enggak cepat panas atau suaranya ini pas. Berarti nanti ini kita temukan sekitar 330 ohman. Juga bisa menggunakan misalnya kalau 300 atau mungkin 270 ohm itu suaranya keras, cuma nanti transistornya cepat panas. Terus ketiganya ini kita kopel-kopel seperti ini, cuma ini nilainya pas tetap sekitar 330 ohm. Ini agar ini resistornya ini nggak mudah panas ya, karena mendapat arus yang besar. Di sini kita menggunakan transistor sekitar ini, R-nya kita menggunakan 2 watan, ini 2 watan kita rangkap ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk keterangan hari ini. Semoga bermanfaat. Ini kita hanya coba untuk merakit, ini hanya sebatas rakitan aja, untuk tidak kita box atau ini kita coba-coba aja untuk merakit ampli OT yang
agak besar ya, jadi belum dikatakan ini 100% sempurna, enggak. Ini hanya kita coba-coba aja dulu bagaimana cara merakit output trafo yang lebih besar aja, karena itu enggak kita lengkapi dengan impedansi yang tinggi.